Baik, pertama-tama di sini saya membuka ChatGPT dan meminta ChatGPT untuk mencarikan referensi jurnal terpercaya dari PMC tentang komposisi DNA. Di sini GPT memberikan beberapa jurnal dan saya tertarik untuk memakai jurnal yang pertama. Itu jurnal dari biologi, yaitu Compositional Structure of the Genome. Dan ini adalah jurnal yang sudah diterjemahkan. Jurnal ini sudah terindeks oleh Skin Major, yaitu Q1. Setelah itu saya membuka lagi ChatGPT dan menanyakan kepada ChatGPT berdasarkan filter lampir apa rumusan masalah yang ada. Dan di sini ada beberapa rumusan masalah yang ada pada file tersebut, dan di sini saya mau memakai rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana variasi komposisi nukleotida mempengaruhi struktur dan fungsi DNA, karena stabilitas, fleksibilitas, dan kerentanan DNA sangat bergantung pada kandungan basa, misalnya GC-rich versus AT-rich, di mana rumusan permasalahan ini ada karena ada pada paragraf, yaitu biologi struktur DNA berkaitan dengan pemahaman DNA dan struktur ruangan 3 dimensi yang dapat menentukan fungsinya di dalam sifat struktural utama syarat DNA seperti stabilitas, fleksibilitas, dan kerentanan terhadap kerusakan yang bergantung pada komposisi urutan DNA. Dan setelah itu saya membuka kembali ChatGPT dan meminta kepada ChatGPT untuk mencarikan jurnal jawaban dari rumusan permasalahan. Dan di sini ada beberapa jurnal yang ada, dan saya memilih jurnal yang kedua, di mana jurnal ini yaitu Intracellular Transcription of Garage DNA Induces Formation of Deluxe Novel Structures Containing G4 DNA. Dan ini jurnal yang sudah diterjemahkan. Jurnal ini sudah terindeks oleh Skin Major, yaitu Q1. Jawaban dari rumusan masalah pada jurnal ini yaitu DNA genomik misalnya dipertahankan sebagai duplex Watson-Crick, tetapi DNA memiliki potensi yang cukup besar untuk membentuk struktur lain. Salah satu motif sekuens yang paling rentan membentuk struktur in vitro adalah rangkaian guanin, sen, dan oligonukleotida yang mengandung rangkaian guanin mudah dan spontan berkumpul menjadi struktur untaian 4 yang distabilkan oleh kuartet G, susunan planar 4 guanin yang terikat hidrogen. Struktur-struktur ini yang disebut sebagai G tetraplex, G quadruplex, atau DNA G4 dapat melibatkan interaksi intramolekular atau untai yang berpartisipasi dapat berorientasi paralel atau antiparalel. DNA G4 intramolekular mudah terbentuk dalam oligonukleotida pendek yang membawa setidaknya 4 untai guanin, dengan setiap untai setidaknya sepanjang 3 nt seperti TTA-GGG4, sebuah pengulangan telomerik 4 mer, dan untaian G yang lebih panjang mendukung pembentukan struktur yang lebih stabil yang toleran terhadap interupsi bahasa tunggal dalam untai G. DNA G4 sangat stabil setelah terbentuk. Hal ini mencerminkan ikatan hidrogen dalam kuartet G, penumpukan kuartet G planar yang besar satu sama lain, dan koordinasi muatan oleh kation monovalen terutama K+ di dalam rongga pusat. Setelah itu, saya membuka kembali ChatGPT dan menanyakan pada dan saya menanyakan kepada ChatGPT, yaitu berikan saya referensi jurnal saya sebagai jurnal pembanding dari jurnal jawaban rumusan masalah yang tadi. Dan di sini ada beberapa jurnal yang muncul dan saya tertarik untuk memakai jurnal yang pertama.
yaitu jurnal DNA Helix, The Importance of Being Change, di mana jurnal ini sudah terindeks Q major Q1, yaitu jurnal pembanding ini adalah intinya variasi komposisi nukleotida terutama peningkatan kandungan GC berpengaruh besar pada struktur dan fungsi DNA, di mana DNA yang kaya GC lebih stabil, lebih lentur, serta lebih mudah mengalami transisi B sampai Z hingga mendukung terbukanya kromatin dan meningkatkan aktivitas transkripsi, sedangkan DNA miskin GC cenderung memiliki kurvatur yang lebih tinggi memfasilitasi kondensasi kromatin. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan komposisi nukleotida bukan sekedar penyesuaian terhadap suhu, melainkan strategi organisasi genom untuk mengoptimalkan keseimbangan antara ekspresi gen aktif dan pemadatan kromatin. Sekian.